Kapolri tekan aturan polisi bisa menjabat di 17 lembaga atau kementerian. Padahal ini bertentangan dengan undang-undang dan putusan MK. Bahkan putusan MK nomor 114 tahun 2025 itu baru diputuskan kemarin, belum lama itu. Lu bayangin, Kapolri, pemimpin tertinggi penegak hukum, membuat aturan yang bertentangan dengan hukum. Siapa yang ngajarin begitu? Mulyono. Ini berbahaya. Dan ini kalau menurut saya ini sebuah alarm politik, hukum, ya kan, dan kedaulatan. Dan kita bisa pastikan reformasi Polri, rest in peace. Kalau presiden tidak tahu, presiden wajib mengambil langkah, ya kan, untuk membatalkan keputusan tersebut karena dipandang inkonstitusional dan berkatakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mata netizen ya lagi tertuju yaitu kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo, di mana Kapolri yang menekan aturan polisi bisa menjabat di 17 kementerian atau lembaga. Jadi kata Mahfud MD, peraturan Polri nomor 10/2025 bertentangan dengan putusan MK. Jadi ini menjadi pertanyaan masyarakat, kok bisa ya sekelas Kapolri ya adalah penegak hukum di Republik ini tetapi malah melawan peraturan yang dikeluarkan oleh MK. Artinya ini melawan hukum. Jadi banyak masyarakat maupun netizen ya mengatakan, makanya Pak Mahfud langkah pertama reformasi Polri itu ganti Kapolri, dia bagian dari masalah. Jadi kita lihat Prabowo membentuk tim percepatan reformasi Polri, di situ ketuanya Jimli Asidiki dan juga ada Pak Mahfud ya, percuma. Ya, jadi tidak akan ada perubahan yang signifikan jika Kapolrinya masih Listio Sigit. Nah, sampai Said Didu ya menyebut Kapolri Listio Sigit 2 kali melawan negara. Pertama, saat Presiden Prabowo ya mengumumkan akan membuat tim reformasi Polri, Kapolri melawan dan mendahului membentuk tim reformasi Polri di internal. Kedua, yang terbaru Kapolri melawan putusan MK yang melarang polisi aktif memegang jabatan di luar institusi Polri. Bahkan ya Ahmad Khaldinuddin, tim kuasa hukum Roy Suryo CS ya ikut berkomentar, "Hey Jimli, itu Listio Sigit mau merampas semua jabatan sipil untuk polisi. Fungsimu apa di Komisi Reformasi Polri?" Jadi mempertanyakan ya Ahmad Khaldinuddin kepada tim ketua percepatan reformasi Polri Pak Jimli, untuk apa dia sebagai ketua tim reformasi ya jika Listio Sigit berhasil membuat aturan supaya polisi bisa menempati jabatan di 17 kementerian. Jadi fungsi dari ketua tim reformasi seperti Jimli Asidiki ini untuk apa? Apa dia kecolongan? Tidak mungkin. Dan ini ya membuat netizen di sosial media juga ikut bersuara. Aduh, kacau di Indonesia ini. Aduh. Putusan MK nomor 114/PUU/Hubung 23/2025. Anggota Polri aktif hanya boleh menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ini menurut MK ini, katanya keputusan MK final and binding. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Kok bisa Kapolri melawan keputusan MK? Yang kedua, tidak lagi ada mekanisme bagi polisi aktif untuk menjabat di lembaga sipil hanya dengan izin atau penugasan Kapolri. Gak ada sebulan sudah dilawan oleh Kapolri, sudah dikangkangi putusan itu. Makanya Pak Prabowo Subianto segera ganti Listio Sigit Prabowo ini. Berani dia melawan putusan MK, padahal dia penegak hukum, harusnya menghargai hukum, bukan melanggar, melawan justru ini. Waduh, kacau di Indonesia ini. Aduh. Ya, jadi banyak sekali anggota kepolisian menempati jabatan-jabatan sipil hanya karena menggunakan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 atau Undang-Undang Polri. Nah, inilah yang dipatahkan oleh putusan MK tersebut pada tanggal 13 November 2025. Hari ini, 12 Desember 2025, kurang dari 1 bulan, langsung dilanggar oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. DPR-nya juga pelongak-pelongok. Mana ini DPR? Komisi 3. Terus apa gunanya katanya keputusan MK itu sudah final and binding, akhir dan mengikat. Begitu berkaitan dengan polisi tidak berlaku, saudara. Dan dilanggar secara nyata dilanggar, dilawan oleh Kapolri yang mengizinkan polisi aktif bisa menduduki di 17 kementerian dan lembaga per 12 Desember 2025 ini. Dan Prabowo Subianto sebagai presiden masih diam. Kita tunggu besok. Kalau diam-diam saja Prabowo Subianto tidak bersikap
bertindak tegas, maka bisa kita simpulkan bahwa Prabowo Subianto pun setuju Kapolri menerbitkan peraturan Polri tersebut yang mengizinkan polisi aktif bisa ditempatkan ke jabatan-jabatan di 17 kementerian dan lembaga. Mana mahasiswa sekarang? Mana anggota DPR? Kemana? Bubarkan saja Mahkamah Konstitusi kalau keputusannya tidak dilaksanakan. Sementara keputusannya dari Paman Usman, Ketua MK dulu juga dilakukan. Dan argumentasi mereka, para terbul adalah itu final dan binding. Sehingga Gibran bisa lolos usianya. Bukan lagi 40. Jadi pilih-pilih. Ya, kita serahkan sekarang kepada rakyat. Apa maunya rakyat, setuju atau tidak. Kalau rakyat diam saja berarti setuju. Kalau rakyat ada gejolak berarti bisa kita demo. Ya, kalau saya sih, siapa yang ngajak saya ikut untuk demo. Mumpung saya di Jakarta, kan begitu. Ya, tapi kalau nggak ada apa-apa, pergerakan rakyat, ya sudah. Ya, kita terima aja sama-sama. Kapolri teken aturan polisi bisa menjabat di 17 kementerian dan lembaga. Oke, ini jelas bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang udah menyatakan bahwa anggota Polri aktif dilarang menduduki jabatan sipil di luar kepolisian tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri terlebih dahulu. Tujuannya untuk menjaga netralitas birokrasi, membedakan jelas antara tugas penegakan hukum dan administrasi pemerintahan sipil. Sama sekali bukan soal anti polisi, tapi soal tata negara yang sehat. Di atas kertas ya memang ada poin plusnya jika polisi aktif bisa rangkap jabatan, bisa bikin koordinasi lebih lancar, penanganan konflik lebih sigap, birokrasi lebih tegas. Tapi kan itu di atas kertas. Sementara minusnya jauh lebih besar, tumpang tindih kewenangan ya, ruang sipil jadi bias komando, potensi abuse of power makin lebar lah ya. Sementara birokrasi sipil itu dunia pelayanan, bukan dunia perintah. Kalau orang berseragam masuk terlalu jauh ke jabatan sipil, negara berubah jadi organisasi yang bunyinya cuma siap laksanakan, bukan apa kebutuhan rakyat. Lalu di samping minus-minusnya tadi, secara track record pun kita jelas belum siap. Isu pungli, setoran jabatan, konflik kepentingan, kultur institusinya yang masih sering lebih condong menguasai ketimbang melayani, dan mau dikasih akses lebih luas gitu. Itu namanya bukan memperkuat negara tapi memperluas opportunity KKN. Lantas kalau udah tahu keputusan MK itu menjaga koridor negara, lalu ini malah kayak sengaja gitu, mau ditembus gitu. Biar apa coba? Yang TNI udah clear ya. Kalau ada pos-pos TNI bukan jabatannya clear, pun saya sudah gugat diatur. juga. Dan besok sidangnya. Enggak, yang tambahan jabatan sipil tapi oleh TNI boleh kan sudah diatur di situ. Iya, sudah diatur. Ya, Meskipun yang di sini memang kan tidak yang untuk Polri ini. tidak, hanya Tafsir lagi penjelasan dong. doang. Sehingga membuka tafsir liar. Iya. Ah, itu dia itu. Jadi meskipun memang undang-undang ASN menentukan ada potensi untuk menduduki ASN, kita kembali lagi asas lex specialis yang dimana undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Kita taruh di sini subjek hukum segar Polri. Ketika didepankan undang-undang Polri dengan undang-undang ASN, mana yang harus lebih dikhususkan sama didepankan? Otomatis undang-undang nomor 2 tahun 2000 tentang Polri. Ya. Sama halnya di undang-undang ASN yang ayat 3 menyampaikan kembali lagi ke aturan pusat ataupun undang-undang pusat. Ada juga asasnya. Asasnya apa? Undang-undang yang lebih tinggi menyediakan undang-undang yang lebih bawah. Dari mana sejarahnya? Contohnya peraturan Kapolri mengalahkan dengan undang-undang. Ya. Nggak mungkin dong. Nah, jadi saya sebagai pemohon sebenarnya kalau dikatakan puas, kurang puas. Karena apa? Karena tidak ada. Kenapa Pak Prabowo tidak berani memecat Pak Listio? Sederhana itu aja lah Pak. Nah itu rahasia terbesar di tahun 2025. Ya sebetulnya kalau diungkapkan di 2026 mungkin agak lega orang tahu. Saya kira begini, kita tunggu aja sampai kasus ijazah palsu ini selesai. Kenapa harus ijazah palsu Bang? Ya saya hanya mengatakan itu, mungkin kalau ijazah palsu ini udah masuk ke pengadilan, boleh jadi Kapolrinya akan berganti. Oke. Oh iya oke. Ya itu. Saya harus cerna pelan-pelan dulu nih Ya, Bang. kau mau cerna atau tidak ya? Kau menanyakan kenapa? Ya saya bilang akan gimana pun akan diganti. Tetapi tentu kapan kan? Nah, saya kira setelah kasus ijazah palsu ini selesai. Selesainya apa? Ukurannya naik ke pengadilan. Gitu loh kira-kira. Jadi teman-teman nanti penonton tolong dipikirkan baik-baik. Saya tidak mau memperpanjang masalah ini sebetulnya, tapi sebenarnya saya ngerti. Cuma saya tidak mau cukup ini Bang. Tapi banyak Bang, mungkin Abang boleh lah ambil satu case batas untuk menjelaskan itu. Tapi kan masih ada asumsi di bawah Bang. Apa itu? Yaitu Kita bandingkan dengan Mabes TNI lah, ya, dengan TNI. Ya. Bagaimana
Panglima TNI menurunkan kebijakan. Ketika itu dipandang berdampak kepada persoalan politik nantinya, tentunya tidak sekonyong-konyong Panglima TNI sendiri terus mengeluarkan kebijakan. Tentunya pasti akan berkoordinasi dengan Depan, dengan Bais, dengan Wantanas dan institusi lain. Nah, termasuk dengan Panglima tertinggi Presiden. Nah, kalau sekarang ya Kapolri mengeluarkan keputusan yang sangat strategis dan berdampak sangat luas terhadap kewibawaan hukum, ya, tentunya mekanisme ini harus dilalui. Kenapa? Selama ini kan mereka bangga di bawah presiden. Dia harus melapor kepada presiden gitu loh. Jadi sulit kalau dikatakan presiden tidak mengetahui langkah Kapolri ini, sulit, kan? Tapi kalau presiden tidak tahu, presiden wajib mengambil langkah, ya kan, untuk membatalkan keputusan tersebut karena dipandang inkonstitusional dan berkatakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Begitu menurut saya. Bapak dengan lugas menjawab, ya, ini sebuah tantangan. Betul. Hanya kemudian tadi Bapak juga mengatakan bahwa ada SOP. Kalau ini kita katakan asosiasikan dengan Panglima TNI tadi, Panglima TNI akan bertanya pada Dethan, akan bertanya pada Wantanas dan sebagainya. Badan Intelijen Strategis. Itu terjadi juga pada Kapolri. Saya pikir harus, ya kan? Apalagi keputusan ini berdampak politis, ya kan? Berdampak kepada keputusan institusi tertinggi di hukum, yaitu MK, ya kan? Harusnya mereka lakukan itu, nggak mungkin Kapolri melakukan sendiri gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah Kapolri harus melaporkan kepada atasan yang paling tinggi, itu presiden selama ini kan. Nah, tapi kalau presiden juga nggak tahu, ini aneh gitu, buat saya aneh. Bapak yakin presiden tahu? Kalau kita bicara normatif ya, presiden pasti tahu, presiden pasti tahu. Kita anggap dulu asumsi pertama adalah Kapolri sebelum mengeluarkan Perpol nomor 10 ini sudah berkoordinasi dengan presiden. Ketika ini keluar dan presiden kemudian artinya memberikan lampu hijau, apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Ya, kita bisa mudah untuk dibayangkan ya. Ketika presiden pun tahu ya tentang langkah-langkah Kapolri yang inkonstitusional, artinya presiden juga terlibat gitu loh di dalam sebuah keputusan yang nyata-nyata itu bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 45, bukan hanya MK loh, terhadap Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, ini mesti kita pertanyakan, kenapa presiden bisa jadi seperti itu gitu loh kan? Artinya kan sudah keluar dari koridor janji presiden ya kan, mengaman konstitusi, kedaulatan dan segala macam. Ini berbahaya. Dan ini kalau menurut saya ini sebuah alarm politik, hukum ya kan, dan kedaulatan. Dan kita bisa pastikan reformasi Polri, rest in peace. Kalau presiden tahu, kita kan selalu yakin bahwa segala sesuatu itu didasarkan pada motivasi. Betul. Apa yang memotivasi presiden tahu bahwa ada pembangkangan konstitusional, pengkhianatan konstitusional kalau menurut Bapak, dan itu beliau biarkan? Ya, inilah satu indikasi ya kan, bahwa presiden sedang menyiapkan sebuah kekuatan yang full power ya kan, dalam rangka mengamankan kebijakannya. Ya tentunya ya kan, akhirnya ke depannya akan terjadi pemerintahan yang otoriter dengan backup polisi. Dan lebih kalau menurut saya lebih bahaya daripada pasal Orde Baru, karena polisi juga mengemban tugas hukum. Artinya apa? Kriminalisasi akan terjadi ke depan ketika kelompok atau individu yang berseberangan dengan kebijakan presiden atau kepentingan presiden atau kepentingan kekuasaan. Ini bahaya. Jadi di balik ini semua ya kan akan muncul satu syahwat politik ya, syahwat kekuasaan, di mana kekuasaan ini boleh dibilang tidak bisa dikritisi. Artinya otoriter lah menurut saya. Prabowo seorang yang sangat terpelajar membiarkan negara satu demi satu, selangkah demi selangkah mendekati despotisme. Betul. Bapak yakin sepanjang pergaulan Bapak, pengetahuan Bapak sebagai sesama tentara dengan Pak Prabowo? Ya jelas, karena gini, Prabowo berangkat dari sosok yang sosialisasi nilainya adalah di militer. Kan? Di situ sangat kuat sekali garis komando, ya kan, organisasi yang otoriter. Gitu. Dan ini melekat kan sosialisasi nilai itu. Nah, ketika sekarang dia jadi presiden, walaupun Prabowo sudah bersosialisasi dengan partai politik, gitu, tapi kan basic ya, sosialisasi nilai dasarnya itu tetap ada.
Jadi kalau sekarang Prabowo menggunakan Polri untuk ini, artinya apa? Iya benar bahwa authoritarian personality di dalam diri Prabowo masih tetap kuat. Itu yang membuat selama ini desakan publik untuk segera digantinya Kapolri, dan itu berlangsung setahun yang lalu, dibiarkan oleh Pak Prabowo. Betul. Artinya Bapak menemukan benang merahnya tuh itu. Betul, ya kan? Kalau misalnya Prabowo, kalau misalnya Prabowo sebagai presiden kemudian mencoba untuk membangun demokrasi di era reformasi ini nggak akan terjadi kan? Pembiaran terhadap polisi, ya kan? Terus kemudian pembiaran terhadap hal-hal yang bertentangan dengan semangat demokrasi ini nggak akan dibiarkan, dilibas habis pasti. Tapi kalau kita lihat, ya kan, ternyata memang ada hatinya benang merah. Bagaimana Prabowo membiarkan polisi menjadi kekuatan politik pendukung, ya kan, kekuasaan. Nah, ini satu tanda-tanda bahwa masih kuat sifat otoritarian personalitinya presiden. Sifat ini apakah dibawa oleh Pak Prabowo sudah cukup lama? Karena kan kita juga dulu melihat bahwa Prabowo bagaimanapun seorang tentara, tetap seorang terpelajar dan demokrat. Atau pertanyaan saya adalah, itu merupakan sebuah, katakan saja, paparan dari Jokowisme. Artinya gini, ada kesamaan frekuensi antara Jokowi dengan Prabowo, gitu loh, ya kan? Betul. Di dalam dirinya, yaitu tadi otoritarian personality di dalam dirinya, gitu loh. Membuat rumit asisten sumber daya manusia Kapolri dan juga membuat Kapolri dan Wakapolri terutama kan yang mengendalikan ini. Iya. Dan ini sebaiknya dipakai sebagai pintu masuk dan kesempatan untuk memperbaiki jenjang karir Kapolri mendatang, jenjang karir kepolisian mendatang, dan juga pemilihan Kapolri mendatang, gitu ya. Iya, jadi Mas Nugro, ya. Jadi jangan sampai ada kegelisahan yang sekarang ada di luar kepolisian dan kegelisahan juga yang ada di dalam kepolisian. Yes. Nah, ini kalau sampai saya menjawab ini tidak sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, tetapi sebagai seorang yang menjadi peminat dan pembelajar ilmu hukum. Perkap tersebut, Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Nah, ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian, ketentuan perkap itu kalau memang diperlukan, itu harus dimasukkan di dalam undang-undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah perkap jabatan sipil itu diatur. Saudara juga tidak benar kalau mengatakan, loh, Polri itu kan sudah sipil, masa tidak boleh masuk ke jabatan sipil? Ya memang begitu aturannya. Sipil tidak boleh masuk ke sipil juga kalau di ruang lingkup tugas dan profesinya. Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh. Dan seterusnya. Jadi dari sipil ke sipil pun ada pembatasannya. Nah, oleh sebab itu, saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya perkap yang sudah dibuat oleh Bapak Kapolri. Maaf, saya tidak bicara atas nama anggota Komisi Reformasi, karena anggota Komisi Reformasi tidak boleh membicarakan hal-hal semacam itu sebagai pendapat resmi, tapi saya sebagai dosen hukum tata negara.